Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke isi dari hadis ke-21. Judulnya adalah Istiqomah. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya dulu. Nah, hadis ini disampaikan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Nah, aku bertanya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku perkataan tentang Islam yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau." Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi. Nah, lalu Rasulullah itu bersabda menjawab pertanyaan tadi, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, itu jawaban Nabi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang, kita harus tahu dulu nih pengertian dari istiqomah. Nah, istiqomah itu memiliki arti menetapi atau berpegang teguh pada keimanan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, kita berpegang teguh gitu. Kalau kita pegang jangan dilepas, jadi tidak berubah saat ada goncangan dari luar atau dari dalam. Jadi ketika ada suatu gangguan, dia tetap bertahan. Itu jadi menetapi, terus bertahan. Pada misalnya kalau kita beriman, tetap beriman. Kalau ada gangguan dari luar, kita tetap beriman. Jadi walaupun ada gangguan, kita tetap tidak berubah. Jadi intinya itu keteguhan hati untuk percaya atau berpegang teguh lah, intinya seperti itu. Atau mungkin pengertian lainnya adalah kita itu konsisten terhadap suatu perbuatan. Jadi karena di sini dalam artian adalah keimanan, berarti kita konsisten terhadap keimanan tersebut, atau kita bilang kepercayaan tersebut. Karena iman itu adalah percaya kepada Allah. Berarti kita konsisten percaya kepada Allah. Jadi kita nggak berubah kepercayaan kita kepada yang lainnya, kepada Tuhan selain. Jadi kalau misalnya ada yang lain, kita tetap pada Allah, tetap bergantung pada Allah, tetap percaya kepada Allah. Itu konsisten. Jadi tidak berubah walaupun kayak yang lain, misalnya ada orang yang baik pada dia gitu, dia nggak bergantung pada orang tersebut gitu. Pokoknya konsisten kepada keimanannya. Nah, itu dari pengertiannya. Lalu di hadis ini juga kita bisa mendapat pelajaran bahwa yang dinamakan istiqomah itu adalah perbuatan yang sangat berat. Maksudnya berat itu kayak sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa kita bisa bilang itu sulit? Karena kita lihat dulu ya dari hadisnya ini. Hadisnya adalah pertanyaan dari sahabat tentang khusus gitu, tentang nabi. Jadi khusus ditujukan kepada nabi. Jadi karena ada pernyataan di sini bahwa perkataan tentang Islam yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Engkaunya ini adalah Rasulullah. Jadi pertanyaan ini hanya ditujukan kepada Nabi. Orang lain mungkin nggak bisa jawab pertanyaan ini. Nah, ketika ada pertanyaan tersebut dan Nabi menjawab uh, beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Jadi ada dua nih. Jadi beriman kepada Allah dan beristiqomah terhadap iman tadi. Itu berarti kita bisa mengambil pelajaran bahwa hanya Nabi lah yang bisa sempurna untuk beriman kepada Allah dan beristiqomah terhadap keimanan tersebut. Jadi hanya Nabi lah yang bisa secara sempurna ya. Mungkin kita hanya bisa mungkin beriman, istiqomah itu masih bolong-bolong lah, nggak sesempurna Nabi. Jadi istiqomah ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat berat atau sangat sulit untuk dilakukan gitu. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa manusia secara umum itu memiliki nafsu dan manusia itu cenderung untuk berubah karena keadaan. Misalnya keadaan berbeda dengan keadaan dulu. Misalnya dia mendapat nikmat, kadang-kadang dia lupa dengan untuk bersyukur. Ketika dia dapat harta banyak nih, terus dia lupa, oh iya harta ini sebenarnya kan dari Allah. Maka uh, hartanya itu digunakan untuk Allah juga kan, harus seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita lupa.
Nah, karena itu ataupun ketika kita mendapat musibah, musibah kayak yang kesedihan atau yang apa ya, kecelakaan dan sebagainya. Itu mungkin kita lupa bahwa mungkin saja eh, kita ini menyalahkan Allah malahan. Kenapa ya Allah? Kenapa saya mendapat ujian seperti ini? Kita mengeluh gitu. Padahal kan kita seorang hamba. Seorang hamba seharusnya tunduk kepada Allah, tidak menyalahkan keadaan gitu, tidak menyalahkan penciptanya gitu kan. Jadi kita nggak belum mungkin tidak bisa konsisten dalam sepanjang hidup kita ya gitu. Jadi kita tuh punya nafsu dan nafsu ini terkadang bisa menguasai diri kita. Nah, ketika nafsu ini menguasai diri kita, mungkin kita nggak konsisten saat kita beriman kepada Allah. Tuh, secara mau sengaja ataupun nggak sengaja. Jadi mungkin gara-gara oh ya insting manusia kita gitu kan, nafsu kita bilang, wah ini gara-gara Allah nih atau gara-gara keadaan nih, jadinya seperti ini. Jadi kita ketika kita menyalahkan tersebut, maka kita tuh pada saat itu ya keimanan kepada Allah kita itu berkurang ataupun hilang gitu. Jadi istiqomah untuk beriman kepada Allah itu sangat sulit. Nah, ada hadis juga mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh uh, Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun amalan itu sedikit. Jadi Allah itu sangat mencintai seorang hamba yang melakukan perbuatan secara konsisten atau secara istiqomah. Jadi salah satu contohnya ya, kalau misalnya kita bilang secara konsisten atau istiqomah, misalnya yang wajib nih, misalnya sholat. Sholat itu harus dilakukan konsisten istiqomah setiap harinya, sebanyak 5 waktu gitu ya. Dalam 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Itu kan konsisten, setiap hari harus sama sepanjang tahun. Itu khususnya untuk laki-laki ya. Laki-laki itu nggak ada namanya hari libur sholat, itu nggak ada. Itu konsisten dilakukan. Sholat itu 5 waktu sepanjang dia hidup dan wajib setelah dia akil balik. Nah, 17 itu wajib untuk dilakukan. Itu kan salah satu bentuk konsisten. Nah, maka dari konsisten itu juga kita harus memahami bahwa amalan yang pertama kali dihisap adalah amalan sholat. Kita hubungkan ya. Sholat itu harus konsisten dan yang pertama kali dihisap adalah sholat. Jadi kita bisa mengartikan bahwa amalan yang paling pertama dihisap ada amalan yang paling konsisten kita lakukan. Jadi secara nggak langsung sholat itu adalah pembuktian istiqomah kita atau konsistensi kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi itu salah satu bentuk istiqomah. Maka dari itu istiqomah adalah suatu perbuatan yang sulit gitu. Sulitnya itu kita harus mempertahankan perbuatan tadi sepanjang hidup kita setelah akil balikan gitu. Itu untuk sholat, baru sholat, belum perbuatan yang lainnya. Jadi kita tuh dinilai dari konsistensi kita terhadap amalan yang diwajibkan gitu. Itu tuh khusus baru sholat tuh, bahasan sholat, sholat yang istiqomah gitu kan. Jadi pembahasan lainnya mungkin banyak lah, amalan-amalan yang lainnya. Nah itu membuktikan bahwa istiqomah itu adalah suatu perbuatan yang sulit, tapi dengan kesulitan tersebut Allah sangat menghargai perbuatan ini. Nah, lalu setelah kita tahu beratnya perbuatan istiqomah, kita juga harus tahu keutamaan dari istiqomah atau sekiranya kita artikan manfaat yang bisa kita dapat dari istiqomah ini. Nah, saya akan bagi mungkin jadi dua aja. Jadi ada yang di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, misalnya kita tuh bisa mendapat keberanian dari istiqomah tadi. Jadi, mengapa kita bisa berani? Karena kan kita percaya, kita beriman bahwa Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha mengetahui, maha menguasai dan maha segalanya. Jadi kita hanya takut kepada Allah. Dan ketika kita sudah takut, kita hanya takut kepada Allah, maka semua yang lain, urusan yang lain itu menjadi sesuatu yang kecil. Kita nggak perlu takut lagi pada masalah yang kita nggak ketahui, masalah yang besar ataupun masalah yang sulit. Ketika kita sudah takut kepada Allah, hanya takut kepada Allah gitu. Jadi kita nggak perlu takut lagi pada masalah-masalah dunia. Nah, ketika kita sudah nggak takut lagi sama masalah dunia, maka keberanian itu akan muncul. Kayak misalnya, saya contohkan ini kasusnya pada perang Badar. Perang Badar itu kan perang Badar ketika
Muslim itu sangat sedikit dan yang kaum musyrikin yang menyerang Islam itu sangat banyak. Perbandingannya kan kalau salah 1 banding 3 ya, yang di Islam tuh sekitar 300-an orang, di pihak kaum musyrikin yang menyerang Muslim itu mungkin ada 1000-an gitu, mungkin 3 kali lipat lah. Nah, ketika 300 orang ini itu dihadapkan dengan pasukan 3 kali lipatnya, kalau misalnya mereka itu, misalnya Muslim itu apa ya, takut ya, maka pasti akan ini ya, namanya kayak nggak berani kan, dia akan menyerah gitu. Melihat orang yang sangat banyak gitu, pasukan yang banyak yang akan menyerangnya. Tapi karena Muslim ini hanya takut kepada Allah, maka yang di hadapannya 1000 orang itu menjadi kecil, menjadi ringan gitu kan. Jadi ketika hanya takut kepada Allah, maka dia percaya bahwa Allah akan membantu dirinya. Itu semua akan menjadi kecil. Kalau misalnya kita hanya takut kepada Allah, keberanian itu akan muncul. Nah, selain keberanian, akan ada muncul ya, atau timbul rasa damai atau rasa ketenangan. Karena Allah itu pasti akan menjamin hidup kita. Jadi saya contohkan ya kasusnya, kalau tentang kedamaian atau ketenangan, misalnya kita umpamakan dengan barang mati dulu lah. Misalnya rumah, kendaraan, ataupun barang kepunyaan kita, barang elektronik lah. Nah, terkadang kan rumah, kendaraan, ataupun barang-barang yang berharga ya, itu kan memiliki yang dinamakan asuransi. Asuransi atau kita bisa bilang jaminan. Ketika rumah itu misalnya ada kebakaran, ada bencana alam, kalau misalnya kita punya asuransi, pasti kan ada yang menggantikan kerusakan dari rumah tersebut. Atau misalnya kalau kendaraan itu ada yang rusak, ada dicuri dan sebagainya, ada yang menjamin kendaraan tersebut sehingga kita nggak sepenuhnya rugi, nggak sepenuhnya kehilangan. Ya sama sama halnya tentang barang-barang berharga kita. Ketika kita punya asuransi, sesuatu yang menjamin barang-barang tadi, maka muncul kan ketenangan. Oh iya, saya punya asuransi, ketika barang-barang ini rusak atau barang-barang ini hilang atau hancur dan sebagainya, ada yang menggantikan barang tersebut. Jadi kita nggak sepenuhnya rugi. Muncul rasa ketenangan dalam hati kita, karena ada yang menggantikan, ada yang menjamin bahwa barang-barang tadi itu nggak sepenuhnya hilang ataupun rusak. Nah, simpel seperti itu untuk barang-barang mati, barang-barang yang kita miliki. Nah, sekarang kita umpamakan barang-barang tadi dengan hidup kita. Hidup kita sudah dijamin oleh Allah, maka akan muncul ketenangan pada diri kita, kedamaian, bahwa karena Allah telah menjamin hidup kita, maka apapun yang terjadi dengan hidup kita itu sudah diatur oleh Allah. Ketika Allah sudah mengatur hal tersebut, maka ada tujuannya dan kita bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Itu aja simpelnya. Sama seperti barang-barang yang ada asuransinya, kita sudah ada asuransinya dan asuransinya itu sudah dijamin oleh zat yang maha kuat, zat yang maha kaya, maha segalanya, yang pasti akan menjamin hidup kita. Gitu. Muncul kedamaian dan ketenangan. Lalu setelah muncul kedamaian dan ketenangan, ada juga muncul rasa optimis atau rasa perasaan yang positif. Karena sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Jadi karena kita positif ya, kita percaya nih pada Allah, kita positif bahwa Allah itu akan bantu kita. Misalnya kayak kalau ini kasusnya seperti ini ya, misalnya kita punya belajar dalam hal belajar ya. Nah, kalau belajar itu kan kadang ada yang kita pahami, ada yang nggak kita pahami, ada yang susah gitu misalnya pelajaran bagi diri kita sehingga kita nggak sulit untuk memahaminya. Tapi kita punya posisi dulu, oke, ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang positif. Kita niatkan, ya Allah, dengan ilmu ini saya ingin belajar ya, ingin memahami ilmu ini sehingga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kepentingan dirimu. Jadi ketika dia niatkan lillahi ta'ala gitu, yang awalnya sulit, dia mungkin berpikir, oke, ini pelajaran sulit, apa yang kurang dari pelajaran ini mungkin saya bisa tambahin. Misalnya kayak, oh ini sulit, saya harus belajar lebih lebih dalam lagi, lebih lama lagi dari sumber yang berbeda dan sebagainya. Dia positif dulu nih. Dia sulit tuh bukan karena dia tuh nggak paham atau dia tuh kayak menyerah di tengah jalan, tapi dia ingin benar-benar belajar untuk diniatkan kepada Allah. Nah, lalu dia berikhtiar sampai pada akhirnya dia bisa memahami pelajaran tersebut gitu. Nah, lalu setelah itu dia bertawakal kan. Jadi udah berikhtiar, ya Allah saya udah berusaha semaksimal mungkin,
dan mudah-mudahan saya bisa berhasil memahami pelajaran ini gitu. Jadi dia habis berikhtiar dia terus bertawakal. Nah, dalam di balik layar ya, karena dia sudah berpositif thinking, dia sudah apa ya, optimis dengan pelajaran tersebut, mungkin dengan prasangkanya tadi itu menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah. Jadi kan dia doa nih, udah doa, udah optimis dan sebagainya. Lalu Allah tuh mengabulkan, kayak mengamini eh, keinginan kita tadi gitu, yang positif tadi, karena kita berharap ya Allah, saya berdoa ilmu ini itu untuk apa ya, untukmu gitu, untuk lillahi ta'ala, maka ilmu tadi itu jadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa memahami ilmu tersebut gitu. Jadi karena kita berprasangka baik, maka Allah tuh mengabulkan atau mengamini apa yang menjadi positif di diri kita. Bayangin kalau kita udah pesimis atau negatif dari awal, jadi kita sebelum mencoba udah menyerah, mau mendalami tapi malas gitu. Nanti kemalasan tadi itu malah diamini atau dikabulkan oleh Allah. Jadi kita yang seharusnya bisa paham ini dalam waktu singkat, kita serius gitu, tapi karena kita sudah menyerah di tengah jalan, udah nggak semangat, Allah tuh mengamini doa tadi, pesimis tadi, sehingga kita tuh malah nggak paham dan nggak pernah paham gitu. Jadi ketika kita istiqomah ya, dan kita percaya kepada Allah, kita beriman, maka yang dimunculkan adalah rasa positif bahwa oh ya, pasti kok ilmu ini bermanfaat dan saya niatkan kepada Allah, suatu saat nanti ilmu ini eh, dapat saya kuasai dan saya bisa memanfaatkan ilmu ini untuk Allah juga gitu. Jadi optimis itu akan muncul. Nah, itu untuk di dunia ya. Di dunia itu kayak tadi, keberanian, terus kedamaian atau ketenangan, dan rasa optimis atau rasa percaya diri lain itu muncul gitu. Lalu yang di akhiratnya ya, ya berarti itu jaminan dari apa-apa yang sudah dilakukan di dunia. Jadi kan kita sudah beriman dan istiqomah nih di dunia, pasti di akhirat akan mendapat balasannya. Jadi kita percaya bahwa janji Allah itu adalah janji yang tidak akan diingkari oleh Allah itu sendiri gitu. Jadi karena kita beriman kepada Allah, maka Allah akan membalas keimanan tadi atau keistiqomahan dari iman tadi gitu. Nah, itulah kalau di akhirat ya balasannya ya surga dan kemudahan dalam perhitungan. Itu yang awalnya mungkin sulit, gitu harus nunggu lama dan sebagainya, itu mungkin akan dipermudah. Itu untuk di akhirat atau di hari kemudian. Ya, itu mah hasilnya atau bekal yang kita bawa setelah kita berusaha di dunia. Jadi dunia kita sudah berusaha, sudah istiqomah pada keimanan, nanti balasannya kita bisa nikmati tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Balasannya nanti kita belum bisa merasakan balasan tersebut, tapi yang penting kita sudah berusaha di dunianya gitu, sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, sehingga kita nggak menyesal lah ketika di hari penghisapan nanti, di hari kemudian nanti kita gak bakal menyesal dengan apa yang telah kita lakukan di dunia. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, kita mulai masuk ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, jadi istiqomah bukanlah perbuatan yang mudah, tapi karena kesulitan inilah Allah sangat mencintai perbuatan ini. Walaupun istiqomah itu berat dan kita tidak bisa istiqomah secara sempurna, tapi hal itu bukanlah suatu penghalang untuk kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya atau menggapai perbuatan itu. Nah, setelah mendalami pelajaran dari hadis ini, semoga hati kita itu dikuatkan dan kita itu bisa beristiqomah dengan amalan baik yang sedang kita lakukan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-21 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya ingin menyampaikan bahwa jika ditemukan ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan atau kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel ini juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat ya saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana. Karena
orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak, semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.